Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi Min 1 Probolinggo Madrasah Juara yang hebat dan bermartabat, insyaallah. Ketemu lagi bersama Ustadz di sini dalam pembelajaran jarak jauh. Karena kita masih terhalang oleh pandemi COVID-19 ini, kita masih belajar secara daring. Anak-anakku, siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar subtema 2, hewan sahabatku, dari tema 1, ya, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kompetensi ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita singkat dengan IPS. Yang pertama, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara ini terletak pada jalur perdagangan dunia, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini menjadi rebutan negara-negara di Eropa, Asia Timur, dan negara Eropa. Oleh karena itu ASEAN di situ hadir sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini adalah negara kecil, ya, negara kecil memiliki kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei Darussalam ini menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya, selain juga dengan negara Singapura yang pendapatan per kapitanya tinggi. Di Brunei Darussalam ini kaya akan minyak bumi dan gas alam. Negaranya kecil tapi sangat kaya. Yang kedua, kita akan bahas tentang Filipina. Nah, Filipina ini perekonomiannya ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Jadi komoditas ekspor yang biasa dikeluarkan oleh Filipina, yaitu produk unggulan dari hasil pertaniannya berupa nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian kita ke Indonesia, negara kita sendiri. Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Tapi meskipun kita disebut sebagai negara agraris, bukan berarti semua penduduknya bekerja sebagai petani. Di sini di Indonesia juga ada kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, bahkan ada di sektor pariwisata. Karena memang keindahan alamnya, sehingga sektor pariwisata ini mengeruk devisa yang sangat, penghasil devisa yang sangat tinggi bagi negara kita, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini juga merupakan negara penghasil timah terbesar, ya, selain juga dengan Malaysia di Asia Tenggara. Di Indonesia penghasil timah di Asia Tenggara. Jadi selain itu juga Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu yang sangat terkenal. Ukiran Jepara, ya. Kemudian Kamboja. Kamboja adalah negara yang dialiri oleh Sungai Mekong. Nah,
Di sini aliran Sungai Mekong ini membuat tanahnya menjadi subur dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bertani. Hasil utama pertanian di kawasan negara Kamboja adalah padi dan jagung. Kemudian ada juga karet. Nah, Kamboja ini merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja, sama juga dialiri oleh Sungai Mekong. Di sana juga bertumpu pada sektor pertanian. Hasil pertanian yang paling menonjol di negara Laos adalah padi, kemudian jagung. Di sektor perkebunan juga ada kopi dan kapas. Nah, sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Jadi pertambangan di negara Laos ini tidak bisa diandalkan karena hasilnya sangat-sangat sedikit. Mereka sangat mengandalkan di sektor pertanian, terutama padi, jagung, kemudian di perkebunan kopi dan kapas. Dilanjutkan negara Malaysia, negara tetangga kita. Malaysia hampir sama dengan Indonesia, mayoritas penduduknya adalah sebagai petani, ya, bertani. Hasil utamanya padi, kelapa, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Nah, Malaysia ini adalah penghasil timah terbesar. Ya, Malaysia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Bukan hanya di Asia Tenggara tapi di dunia. Malaysia penghasil timah terbesar di dunia. Nah, jadi inilah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kemudian Myanmar. Nah, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi adalah hasil utama dari negara Myanmar ini. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar juga terkenal dengan hasil ukiran kayu, pemintalan sutra, dan permata. Jadi merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara, bisa dibilang sebagai negara industri. Ini adalah negara yang memang agak berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang notabene negara-negara Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Tapi di Singapura ini mereka, karena letaknya yang sangat strategis, Singapura menjadi negara transit teramai di dunia. Singapura merupakan negara yang maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Jadi bisa dikatakan bahwa Singapura ini adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Lanjut ke negara Vietnam. Hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam juga bertumpu pada bidang pertanian. Karena mayoritas penduduknya di situ sebagai petani, dengan hasil utamanya yaitu padi. Kemudian ada pula kegiatan perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata. Nah, kegiatan industri di Vietnam ini menghasilkan tekstil, semen, pabrik semen, pupuk, kaca, dan ban. Sedangkan pada pertambangannya, Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah,
gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya yang sangat terkenal adalah bambu, kayu manis, dan kina. Jadi ini negara Vietnam. Dan terakhir adalah Thailand. Thailand ini disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena memang hasil pertanian terbesar di negara ini adalah padi. Ya, jadi padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Nah, selain pertanian, Thailand juga melakukan kegiatan pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Karena di Thailand keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, itu tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, tugas di rumah silahkan dicatat soalnya, kemudian dijawab beberapa pertanyaan yang sudah Ustadz sediakan di sini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz rangkum dari keterangan yang Ustadz berikan dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan tadi, sambil dilihat, sambil dibaca juga di buku paket kalian halaman 67 sampai dengan halaman 70 sebagai pengayaan. Kemudian silahkan dijawab 5 soal ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar di rumah, sambil belajar, sambil berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah dengan tenang. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.